البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke muka surat berapa? 18. Baik. Fasl. Fi annan nabiyya, benar ya ini ya? Baik. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'anil Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat beliau tentang makna-makna Al-Qur'an. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan, "Oh, kami lebih tahu tentang makna Al-Qur'an daripada para sahabat. Para sahabat cuma beriman pada lafaz." Tidak, bahkan para sahabat adalah mereka itu orang-orang yang hidup di zaman di puncak keemasan apa? Bahasa Arab. Yang ketika itulah Allah Ta'ala mendatangkan nabinya untuk apa? Menantang semua orang yang ahli bahasa Arab. Siapa yang mampu mendatangkan satu surat saja semisal dengan Al-Quran? Nggak ada yang mampu. Menunjukkan apa? Mereka adalah di puncak pemahaman tentang bahasa Arab. Maka tafsir mereka terhadap Al-Quran itu sangat muktabar. Apalagi mereka sudah apa? Sudah dididik dengan sangat bagus oleh Nabi. Baik. Kata Syekhul Islam rahimahullah, yajibu an yu'lam, wajib untuk diketahui, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an. Bahwasanya, atau kalau kita tidak perlu ya enggak apa, ma'anil Qur'an. Pertemuan dua sukun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sukun sebenarnya ya, karena dia di fathah. Telah menjelaskan kepada sahabat-sahabat beliau makna-makna Al-Qur'an. Kama bayyana lahum al-fadhah, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaznya. Faqauluhu faqauluhu ta'ala litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yatanawalu hadza wa hadza, mencakup ini dan itu. Ya, karena apa? Telah disampaikan kepada mereka lafaznya, kemudian Rasulullah melakukan tabyin, penjelasannya. Bukan hanya menyampaikan lafaz, tapi juga menerangkan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kadzalika qauluhu ta'ala. Seperti itu pula firman Allah Ta'ala, summa inna alaina bayanah. Kemudian menjadi kewajiban kami untuk menerangkannya. Ini bantahan kepada apa? Ashabu at-tajhil, kelompok ahli kalam yang mengatakan bahwasanya Allah dan Rasul itu hanya menyampaikan lafaz dan tidak menjelaskan apa artinya. Nah, kami para mutaakhirin yang bertugas untuk apa? Untuk memahami itu dalam gharaibul lughah, bahasa-bahasa yang sangat asing. Sebagai apa? Sebagai bentuk ahaji, kata mereka, teka-teki. Nah, yang paling pandai menafsirkan teka-teki dengan yang paling aneh, maka dia yang paling banyak pahalanya. Siapa yang nyuruh gitu? Allah Ta'ala telah menjelaskan apa? Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah menjelaskan, memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Diingat itu kalau zikir artinya adalah hifdz. Tapi ayat lafaz setelahnya menjelaskan, maksudnya bukan sekedar mengingat, tapi apa? Mengambil pelajaran. Fahal mim mudzakir. Bagaimana orang mengambil pelajaran kalau tidak dijelaskan maknanya? Menunjukkan bahwasanya yang diinginkan bukan hanya lafaznya, tetapi maknanya. Berarti apa? Allah Ta'ala telah memudahkan memahami maknanya. Bukan hanya memudahkan apa? Memahami lafaznya, tapi juga maknanya. Tayyib. Yatadammanu hadza wa hadza. Yaitu dia mencakup ini dan itu juga. Lafaz dan makna. Bayana lafzihi wa bayana makna, menjelaskan lafaznya dan menerangkan maknanya. Wa fi hadza raddun wadihun ala ahli tafwid. Dan di dalam ayat-ayat tadi dan penjelasan tadi ada bantahan yang jelas kepada ahli tafwid. Penyerahan apa itu? Penyerahan makna. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innar rasul sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin ma'ani asma'illah wa sifatih, bahwasanya Rasul tidak menjelaskan makna-makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka kita serahkan semuanya pada Allah, kata mereka. Ini salah besar, dan mereka menisbatkan itu kepada salaf. Itu bukan ajaran salaf. Waqad sabaqa lana anna naqul, dan telah kita terdahulu menjelaskan bahwasanya kami telah mengatakan qaulukum hadza imma anta'nu anna Rasulullah SAW jahilun bima'ani asma'illahi wa sifatih. Ucapan kalian ini boleh jadi maksudnya adalah kalian menginginkan bahwasanya Rasul itu bodoh, tidak tahu tentang makna-makna nama-nama dan sifat Allah, sehingga tidak menjelaskan. Wa imma annahu katimun lima ya'lamuhu min dzalik,
Atau Rasul tahu tetapi beliau menyembunyikan apa yang beliau ketahui itu. Sehingga apa? Umat tidak tahu sampai sekarang apa maksudnya itu. Fa in qultum bil awal, kalau kalian mengatakan ini yang pertama, wasaftumuhu bil jahl. Kalian mensifati Rasul dengan apa? Al jahl. Ini yang diistilahkan sebagai thariqatut tajhil tadi. Wa in qultum bisani, kalau kalian mengatakan yang kedua, wasaftumuhu bil khiyanah. Kalian mensifati Rasul dengan pengkhianatan, menyembunyikan apa yang harusnya diterangkan. Padahal Allah mengutus Rasul untuk menerangkan. Wa qauluhu litubayyina linnas, sabda firman Allah Ta'ala, untuk kalian, untuk engkau wahai Rasulullah, menerangkan kepada orang-orang manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Alam hadhihi litta'lil litubayyin. Apa alasannya? Yaitu untuk engkau menerangkan apa yang telah diturunkan kepada mereka tadi. Walaisat lil amr, bukan perintah. Kalau perintah nih saya apa? Litubayyin, harus apa? Dengan sukun. Wa dalil anha laisat lil amr annal fi'il ba'daha mansub. Iya. Tubayyina, bukan tubayyin. Baik. Jadi tujuannya adalah untuk ini. Dan Allah telah mengambil sumpah setia pada para nabi untuk apa? Menerangkan dan tidak menyembunyikan. Maka tidak mungkin kita apa? Membenarkan thariqat tafwid tadi, menyerahkan makna kepada Allah dan Rasulnya, nggak tahu kita apa ini isinya. Lalu untuk apa Al-Quran didatangkan? Baik. Wa qad qala Abu Abdurrahman As-Sulami, murid dari Utsman bin Affan dan yang lain-lain. Ini kalam Syekhul Islam. Haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an. Telah menyampaikan berita kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ka Utsman bin Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra ayat, bahwasanya dulu mereka jika mempelajari dari Nabi 10 ayat, ini jelas apa? Mempelajari apa pertama? Yaitu lafadznya. Lam yujawizuha, mereka tidak melampauinya kepada ayat yang lain, hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka mempelajari apa saja yang di dalamnya. Nah, ini menunjukkan apa? Makna-makna dipelajari di situ. Lafadz sudah, tapi apa? Sekarang maknanya. Minal ilmi wal amal, dari ilmu dan pengamalannya. Paham maknanya, bagaimana cara mempraktekannya. Mereka belajar kepada Nabi. Qalu, para sahabat mengatakan, fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu dan pengamalannya semuanya. Tahu bagaimana mempraktekkan Al-Quran secara akidah dan secara amalan sehari-harinya. Jadi akidah diambil dari para sahabat, sahabat mengambil dari Rasul. Adapun kalau sanad orang-orang tadi kemana? Ujung-ujungnya adalah dari Aristoteles dan Aflato. Dan Aristoteles ini adalah mutaakhir dari ahlil kalam, bukan mutaqaddim. Kalau mutaqaddimun dari ahlil kalam, mereka justru banyak mengikuti ajaran para nabi. Tapi ketika datang Aristoteles, datang juga apa? Aflato, kalau kita zaman sekarang bilangnya adalah Plato itu, dan Archimedes, mereka adalah mutaakhirun. Mereka pembaharu dan mereka banyak menyelisihi mutaqaddimin dari ahlil kalam. Tayyib. Nah, mereka paham, orang zaman sekarang pahamnya, oh ahli kalam pandai. Mereka nggak tahu ahli kalam sendiri pecah jadi dua. Mutaqaddimun lebih banyak mengikuti ajaran para nabi-nabi terdahulu. Adapun kalau yang mutaakhirun ini yang mereka banggakan sekarang. Baik. Qal walihada kanu yabquna muddatan fi hifdis surah, karena itulah mereka dulu waktunya panjang dan lama untuk apa? Menghafal surat. Karena tidak hanya menghafal tapi juga apa? Ingin tahu bagaimana ilmunya dan pengamalannya. Al-Quran memang dihafal untuk diamalkan, diyakini dan diamalkan, bukan hanya untuk apa? Dibanggakan, oh saya pandai, saya sudah hafal ini, hafal itu, tinggal apa? Cari hadiah ketika musabaqah. Atau nanti apa? Menampilkan, oh saya sudah dapat sijil, hafal 30 juz, siapa yang mau jemput saya ke kubur? Bacakan di situ, minta uang sekian. Ini nggak betul, niat salah. Al-Quran diturunkan untuk diyakini dan diamalkan, bukan untuk apa? Mencari uang. Rasulullah telah memperingatkan dengan keras di dalam hadis yang sahih itu tentang masalah apa? Orang menjadikan Al-Quran itu untuk yata'akkalun, mencari makan. Ini nggak betul, niatnya salah. Yang betul adalah lillahi ta'ala, mengajarkan. Kalau dapat rezeki tanpa niat minta, maka itu adalah apa? Rezeki yang halal dan thayyib. Thayyib. Qala Anas radhiyallahu anhu, kana rajulu idza qara'a al-Baqarah wa Ali Imran jalla fi a'yunina. Dulu di zaman Rasulullah, orang yang sudah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maksudnya membaca adalah pembacaan dhahril ghaib, dhahril qalb afwan, yaitu apa? Betul-betul hafal dia.
bukan hanya membaca, tapi hafal, maka dia itu agung di pandangan mata kami. Yaitu apa? Karena 10 ayat selalu dipahami tafsirnya dan pengamalannya. Nah, kalau sudah selesai ini berarti ilmu dia sangat luas. Bukan hanya hafal 2 surat ini saja. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna jalla shara jalilan mu'azzaman, menjadi orang yang agung dan diagungkan. Li'annahum la yaqra'unahu illa idza arafu maknah. Karena mereka tidaklah membaca itu kecuali jika mereka mengetahui maknanya. Wa makna dzalik, arti dari itu semua adalah apa? Annal insan alladzi ya'riful baqarah lafdhan wa makna. Kalau seseorang itu tahu surat Al-Baqarah secara lafaz dan maknanya, wa Ali Imran lafdhan wa maknan, secara lafaz dan maknanya, fa indahu ilmun katsir, maka dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Makanya ketika Haji Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan disebutkan dalam sanad yang sahih, beliau dalam khutbahnya itu menjelaskan makna-makna yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah Al-Baqarah ya waktu itu. Yang kemudian para tabi'in mengatakan seandainya waktu itu orang Yahudi dan Nasara hadir, masuk Islam mereka. Karena apa? Kandungan yang sangat mendalam di dalam surat tersebut yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.